ada semacam apa namanya mustika di bawah batu dolmen. Nah, kita lihat. Nah, ini semacam batu akik. Nah, semacam mustika pada masa lalu. Nah, di sini kayak mustika pada masa lalu. Ini ionnya sudah ketemu di sini. Nah, coba kita eksplorasi, kita angkat. Mbak, permisi, Mbak. Nah, ini. Tetapi kita ingat dengan umpak-umpak batu yang sangat banyak sekali dan bervariasi ini, Mbah Maulana Macan Putih. Mbah Syekh Maulana Macan Putih. Siril Fatihah. Oke guys, jangan lupa like, subscribe, dan komen ya kan. Nah, ini dinaungi pohon-pohon raksasa, pohon beringin dan pohon beringin Ambulu pada masa lalunya ya. Di sini kita akan menemukan banyak jejak-jejak artefaktual. Di bawah kayu berukir ini merupakan balok-balok batu candi. Nah, ini balok-balok batu candi. Nah, di sini juga kita menemukan semacam meja batu. Mbak, permisi Mbak, kita sowan, kita juga berusaha membersihkan bahwasanya di sini memang ada jejak-jejak peradaban kuno. Selain itu ada umpak batu ya, umpak batu di sini, batu bata kuno. Nah, di bawah meja batu ini nyelempit. Coba kita menemukan semacam apa ya, mustika kuno. Jadi kita mohon izin dulu ya untuk kemudian kita menemukan mustika kuno di bawah batu ini lah. Nah, kita tidak sengaja, memang kita tidak sengaja ya. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Permisi Mbak, jadi kita cuman eksplorasi dan edukasi, tidak berniat apa-apa, juga tidak berniat mengambil apapun dari sini. Cuman kita menunjukkan kepada masyarakat bahwasanya di bawah meja batu yang sangat keramat ini ada sesuatu yang tersembunyi dan kita tidak sengaja menemukan itu dan kita cuma mengeksplorasi, nanti kita kembalikan lagi. Nah, di sinilah ada semacam jimat gitu ya. Ada semacam apa namanya mustika di bawah batu dolmen. Nah, kita lihat. Nah, ini semacam batu akik. Nah, semacam mustika pada masa lalu. Nah, di sini kayak mustika pada masa lalu. Ya, semoga kemudian ini hanya semata-mata eksplorasi. Kita kembalikan lagi. Kita kembalikan lagi di bawah meja batu atau batu menhir ini. Semoga kemudian hal-hal seperti ini tetap lestari, karena kita memang semata-mata edukasi, eksplorasi, dan pelestari sejarah dan budaya. Kita tidak bermaksud mengambil, apalagi mencuri atau merusak gitu ya. Karena itu memang bukan niatan kita, semata-mata untuk eksplorasi tinggalan sejarah. Jadi di bawah naungan batu ini memang itu ada warna putih ya, yang bersinar, itu memang ada semacam mustika. Semoga kemudian tetap memberikan aura positif. Selain itu, peninggalan yang cukup monumental dan sangat penting adalah meja batu. Jadi meja batu yang konon katanya ini dipahat oleh kekuatan leluhur kita ya, semacam teknologi laser gitu ya, semacam teknologi laser yang bisa membuat batu besar kemudian pecah, kemudian batu besar kemudian pecah. Nah, di sini kemudian rata, kemudian pemotongan ini kemudian kelihatannya terutama di atas ini ya, kemudian ada pemangkasan dengan teknologi yang sampai saat ini itu di luar nalar kita. Nah, ada dua. Nah, di sini. Nah, ini semacam meja batu, atau bisa juga disebut kursi arwah gitu ya, kursi arwah atau meja batu. Kemungkinan ini sangat berhubungan dengan peradaban kuno ya, peradaban batu besar, dan itu terus berlanjut pada masa kerajaan Krungnya. Mbak, permisi Mbak, kula nuwun sewu untuk mengeksplor selanjutnya. Lah, di bawah pohon beringin raksasa ini juga ada meja batu dengan simbol bintang. Ya, jadi kita tidak sengaja menemukan dolmen atau meja batu raksasa. Mbak, permisi Mbak, jadi kita coba salah tingkah gitu ya. Mbak, permisi Mbak. Jadi coba kita berdoa. Rahayu. Ya, semoga dalam perjalanan mengekspor jejak-jejak peradaban kuno serta edukasi di tengah-tengah masyarakat ini kita mendapatkan selalu keselamatan. Bismillahirrahmanirrahim.
Nah, di meja batu ini kita tidak menemukan sebuah goresan prasasti yang apa namanya ya, yang kelihatannya entah simbol apa. Tapi di sini itu ternyata kita menemukan sebuah simbol bintang. Nah, simbol bintang. Nah, di sini. Nah, disinilah kemudian simbol bintang. Coba kita bersihkan ya. Nah, ini adalah simbol bintang yang cukup dalam. Artinya memang ini kelihatannya simbol bintang. Atau kemungkinan 3 batu berjajar ini merupakan sebuah simbol astronomi kuno ya, yang ada hubungannya dengan rasi bintang tertentu. Ada 3 batu yang kemudian sangat berhubungan dengan rasi bintang tertentu. Nah, ini ada simbol bintang. Nah, bintang yang cukup mencolok dan cukup unik ini ya. Nah, kemungkinan memang penanggalan atau rasi astronomi, karena memang peradaban kita itu tidak terlepas dari ilmu perbintangan, yang itu ada astronomi dan astrologi. Kadang astronomi dan astrologi ini pada masa kuno itu senantiasa itu saling berhubungan, belum terpisah antara astronomi dan astrologi. Astronomi dan astrologi pada masa kuno, peradaban kuno ini senantiasa bersatu. Mbak, permisi Mbak, nuwun sewu Mbak. Jadi kita lanjutkan eksplorasi tinggalan-tinggalan yang sangat misterius. Nah, di sini memang ada pohon bunut raksasa, pohon atau disebut juga waringin ambulu. Nah, di sini ada banyak sekali balok-balok batu candi yang kemungkinan masa lalunya adalah sebuah punden berundak-undak, dan kita tidak sengaja menemukan artefak yang sangat unik di bawah reruntuhan pohon bambu, semacam yoni. Nah, di sini. Nah, yoninya ketemu sudah di sini. Nah, inilah yoni raksasa di bawah pohon bambu, di bawah tumpukan pohon bambu. Nah, ini yoninya sudah ketemu di sini. Nah, coba kita eksplorasi, kita angkat. Mbak, permisi Mbak. Nah, ini adalah yoni ya pada masa kuno gitu ya, yang diduga ini merupakan unsur pemujaan gitu ya, unsur pemujaan yang sangat erat. Kemudian semoga kemudian ini bisa diamankan, karena ini artefak yang sangat penting ya. Ini kok tidak berada di sini, artefak yang sangat penting ini sudah kita temukan di sini. Artinya memang ini jejak-jejak peradaban kuno Majapahit. Masyarakat dari segala reruntuhan peradaban kuno ini ada menjadi yang bagian tengah, yang saat ini kemudian beralih menjadi makam wali, yang konon katanya ini wali yang sangat-sangat sakti gitu ya. Itu bernama Mbah Maulana Macan Putih, atau Mbah Maulana Macan Putih ya, Tiger White. Ini kemudian coba kita sowan ya, rahayu. Coba kita sowan. Tadi malam 17 Agustus tadi kita ternyata bermimpi untuk menuju ke makam yang kemudian sangat Mbah Maulana Macan Putih gitu ya. Sehingga kemudian dari mimpi itu kita kemudian menemukan makam ini. Ternyata dari makam ini ternyata banyak peninggalan artefaktual yang sangat penting gitu ya. Dari mimpi itulah kemudian kita mengetahui bahwasanya di lereng Gunung Anjasemoro gitu ya, di ujung selatan dari Kecamatan Gondang, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, tepatnya di Desa Kalikatir ya. Kalikatir, Kecamatan Gondang, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Tepat di lereng Gunung Anjasemoro ya, kita kemudian menemukan sebuah peradaban kuno yang terus berkesinambungan, mulai dari jejak peradaban Kabuyutan, kemudian dilanjutkan peradaban Hindu-Buddha masa Majapahit, kemudian dilanjutkan masa-masa awal Islam dengan tokoh sakti, yaitu makam seorang wali Maulana Macan Putih. Nah, ini adalah sebuah peradaban yang berkesinambungan. Dengan adanya konteks lingkungan yang sangat sakral inilah kemudian dimungkinkan artefak-artefak yang sangat penting itu terus lestari dan terus terjaga. Kalau berubah menjadi pabrik tambang maupun peternakan, tentu lain ceritanya. Dengan adanya makam wali, dengan adanya makam keramat, maka jejak-jejak kuno ini masih kemudian bisa kita temui di sini. Mari kita kemudian sowan ke makam ini, semoga kemudian segala perjalanan kita itu yang mendapatkan keberkahan, kelancaran, serta kelapangan rezeki ya ke depannya. Nah, coba kita sowan. Ini coba kita lihat ya. Kemungkinan ini makam kuno karena dengan nisan yang cukup besar dan menyerupai Meru atau gunung ya, yang masih berkesinambungan kepercayaan pada masa kuno, yaitu semacam nisannya itu berbentuk Meru atau gunungan. Jadi nisan berbentuk gunungan seperti ini. Jadi kemudian ya waktu susun ya ila rohi Mbah Syekh Maulana Macan Putih bisiril Fatihah.
ini ada semacam dahulu pada masa Majapahit itu pemujaan Parwata Girinata atau pemujaan kepada dewa gunung seperti ini. Gunungan batu ini cukup banyak, selain makam-makam kemudian ini adalah makam para murid sang wali serta kemudian meja batu dan umpak-umpak batu yang cukup banyak gitu ya. Jadi umpak batu-batu di sini coba kita teliti gitu ya. Kemungkinan kita menemukan prasasti atau jejak-jejak peradaban masa kuno gitu ya. Rahayu, 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 rahayu. Nah, kita tidak sengaja kemudian kepala kita itu ketiban biji pohon ambulu, beringin ambulu tadi, cetok-cetok gitu. Nah, kemudian umpak-umpak yang sangat banyak sekali dan sangat bervariasi ini menandakan semaraknya bangunan-bangunan asrama, karesian maupun pertapaan pada masa kuno ya. Karena memang di sini tropis itu ya. Pasti kemudian 80 sampai 95% bangunan itu terbuat dari kayu, terbuat dari rotan dan terbuat dari bambu. Kayu, rotan, dan bambu ini menjadi perhatian khusus loh dalam merekonstruksi semacam asrama rumah-rumah pada masa kuno, termasuk bangunan-bangunan istana, termasuk istana para resi dan para pertapa di sini. Buktinya ini, yaitu landasan-landasan tiang-tiang kayu, kemungkinan juga dan disitulah. Jadi jika kita menanyakan bangunan seperti apa pada masa lalu, tentunya sudah lapuk dimakan usia. Tetapi kita ingat dengan umpak-umpak batu yang sangat banyak sekali dan bervariasi ini, tentunya berbagai rumah-rumah dan bangunan-bangunan kuno. Jadi kita rasa bangunan dari kayu, dari bambu, dan dari ijuk eno ini, kita akan bisa menemukan faktanya jika melihat pura di Pulau Bali. Misalnya Pura Besakih gitu ya, kita akan melihat sebuah atap bersusun-susun, berwarna hitam dari kayu dan dari sabut aren atau ijuk eno. Karena kita tidak menemukan genteng di sini, artinya memang seperti itulah bangunan dahulu. Di sini ada sebuah bangunan semacam pura yang cukup besar dan megah gitu. Dan di sini banyak hal benda-benda kuno yang sangat antik, dimungkinkan memang dahulunya ini ada sebuah prasasti. Ini ada tulisan, tapi ini tulisan vandalisme ya. Nah ini kesadaran kita semuanya akan sebuah vandalisme itu merupakan sesuatu yang buruk dan wajib kita hindari gitu ya. Dan wajib kita tinggalkan vandalisme itu dimanapun berada, karena kita akan senantiasa menjaga kelestarian budaya dan alam kita tanpa vandalisme. Jadi vandalisme itu merupakan sesuatu yang buruk dan wajib kita tinggalkan. Semoga hal-hal seperti ini gitu ya, jejak-jejak peradaban kuno senantiasa dibangun dengan indah. Meskipun tembok batu bata merah ini sudah kemudian tembok batu bata merah ini sudah keliling, tapi kemudian perawatan akan sebuah naungan yang permanen. Jadi artefaktual yang sangat penting seperti ini itu dan jejak struktural punden berundak-undak ini merupakan jejak peradaban, motivasi, inspirasi, spirit dari peradaban leluhur masa lalu ya, tentang kejayaan masa lalu. Artinya ini bisa diambil pelajaran karena Mojokerto bagaimanapun juga memiliki moto Mojokerto full of Majapahit greatness. Artinya Mojokerto ini penuh dengan kemegahan dan kejayaan masa-masa kerajaan Majapahit yang pernah menaungi prestasinya seluruh Nusantara. Karena persatuan itu merupakan mahkota dari Nusantara. Itu merupakan hal yang sangat penting. Dan jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah.